Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Raka, absen 29. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang olahraga renang. Yang pertama, pengertian renang. Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Ada beberapa manfaat aktivitas renang, yaitu menjaga kesehatan jantung, yang kedua menjaga kesehatan dan fungsi paru, ketiga membangun massa otot, keempat menurunkan berat badan, kelima mengurangi stres, keenam membuat tidur lebih nyenyak, ketujuh meredakan sakit punggung. Selanjutnya ada jenis-jenis pengenalan air dan peranannya, ada 5, yaitu pertama berpegangan tangan dengan satu sama lain, bermain ciprat-menyiprat dengan teman-teman, ketiga membentuk lingkaran dan saling mengejar teman, empat berusaha menyelam melalui rintangan yang disebut teman-teman, yang kelima permainan membuka mata di bawah permukaan air. Selanjutnya ada 4 macam gaya renang. Yang pertama, front crawl, gaya bebas. Gaya bebas dalam olahraga renang adalah gaya berenang yang memposisikan badan menghadap ke air secara horizontal dengan kedua lengan. Yang kedua, breaststroke, gaya katak. Gaya katak merupakan gaya yang paling umum dalam olahraga renang. Adapun gaya ini dilakukan layaknya katak berenang, yakni dengan memanfaatkan kepala di atas air untuk mengambil nafas, lalu menggerakkan lengan dan kaki layaknya katak berenang. Ketiga, backstroke, gaya punggung. Gaya punggung merupakan gaya yang paling berbeda dengan gaya-gaya sebelumnya, yakni memposisikan badan terlentang menghadap langit-langit alias tidak menghadap air. Terakhir, butterfly stroke, gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu dinilai sebagai gaya yang paling sulit untuk dipelajari. Selanjutnya ada dari renang gaya bebas. Renang gaya bebas adalah salah satu gaya renang yang paling populer dan efisien. Berikut adalah penjelasan mengenai teknik dasar gaya renang bebas, termasuk teknik ayunan lengan, ayunan kaki, dan pernafasan. Yang pertama, teknik ayunan lengan, arm stroke. Teknik ayunan lengan dalam renang gaya bebas terdiri dari beberapa fase. Yang pertama, fase menangkap, catch. Tangan masuk ke dalam air dengan jari-jari terlebih dahulu, diikuti dengan lengan. Tangan harus masuk ke dalam air di depan bahu. Selanjutnya fase tarikan, pull. Setelah tangan masuk ke dalam air, tarik tangan ke bawah dan ke belakang dengan siku tetap tinggi. Gerakan ini menghasilkan dorongan ke depan. Selanjutnya fase dorongan, push. Setelah tarikan, dorong air ke belakang dengan kuat menggunakan telapak tangan dan lengan bawah. Selanjutnya fase pemulihan, recovery. Setelah dorongan, angkat tangan keluar dari air dan bawa ke depan dengan siku tetap tinggi. Tangan harus rileks selama fase ini. Yang kedua, dari teknik ayunan kaki, kick. Teknik ayunan ini dalam renang gaya bebas disebut juga dengan flutter kick. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, posisikan kaki. Kaki harus lurus dan rapat dengan sedikit fleksi pada lutut. Yang selanjutnya dari gerakan kaki. Gerakan kaki naik turun secara bergantian dengan gerakan yang cepat dan ritmis. Gerakan ini berasal dari pinggul, bukan dari lutut. Selanjutnya, amplitude gerakan. Gerakan kaki tidak perlu terlalu besar, cukup sekitar 30-40 cm dari posisi netral. Selanjutnya, kaki yang fleksibel. Pastikan pergelangan kaki tetap fleksibel untuk memaksimalkan dorongan ke depan. Yang ketiga, teknik pernafasan, breathing. Teknik pernafasan dalam renang gaya bebas sangat penting untuk menjaga ritme dan efisiensi. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, posisi kepala. Kepala harus sejajar dengan tubuh, menghadap ke bawah saat tidak bernafas. Kedua, pengambilan nafas. Putar kepala ke samping saat lengan berada dalam fase pemulihan. Ambil nafas melalui mulut saat kepala berada di atas permukaan air. Selanjutnya, pengeluaran nafas. Keluarkan nafas melalui hidung atau mulut saat kepala kembali ke dalam air. Pastikan untuk mengeluarkan nafas secara perlahan dan teratur. Selanjutnya, ritme pernafasan. Biasanya perenang mengambil nafas tiap 2-3 kali ayunan lengan. Namun ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan perenang. Yang keempat, koordinasi gerakan. Koordinasi antara ayunan lengan, ayunan kaki, dan pernafasan adalah kunci dari renang gaya bebas yang efisien. Ayunan lengan dan kaki dilakukan ayunan lengan dan kaki secara bersamaan dengan ritme yang konsisten. Ayunan kaki biasanya lebih cepat daripada ayunan lengan. Pernafasan dan ayunan lengan. Koordinasikan pengambilan nafas dengan ayunan lengan. Misalnya, jika kita mengambil nafas ke kanan, lakukan saat lengan kiri sedang dalam fase pemulihan. Yang kelima, posisi tubuh. Posisi tubuh yang baik
sangat penting untuk mengurangi hambatan air dan meningkatkan efisien. Selanjutnya ada dari streamline. Pertahankan tubuh dalam posisi streamline, lurus dan ramping untuk mengurangi drag atau hambatan air. Selanjutnya dari rotasi tubuh. Putar tubuh secara alami mengikut ayunan lengan. Rotasi ini membantu dalam efisiensi gerakan dan pernapasan. Dengan menguasai teknik-teknik di atas, berenang dapat meningkatkan kecepatan, efisien, dan kenyamanan saat berenang gaya bebas. Latihan yang konsisten dan fokus pada detail teknik dan akan membantu mencapai performa yang optimal. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memperagakan bagaimana cara renang gaya bebas yang baik dan benar. Yang pertama, ini saya contohkan ya. Ayunkan tangan kanan seperti ini dan posisikan kepala ke kiri. Ini teknik mengambil nafasnya, kita kepala dari kiri. Setelah ini tarik tangan seperti ini, lalu kita balik kepala ke kanan dan kita ayunkan tangan kiri. Kita tarik lagi, ulangi seperti yang awal tadi, gini, balik lagi, dan posisi kaki ini flat ya, seperti ini. Tetap kita ulangi. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.